Selamat pagi anak-anak, apa kabar hari ini? Hari ini kita akan masuk materi sistem kekebalan tubuh. Sistem kekebalan tubuh atau disebut juga sebagai sistem imun merupakan sistem perlindungan dari pengaruh luar biologis yang dilakukan oleh sel dan organ khusus pada suatu organisme sehingga tidak mudah terkena penyakit. Perlindungan terhadap infeksi bakteri dan virus serta menghancurkan sel kanker dan zat asing lain dalam tubuh. Fungsi daripada sistem imun itu sendiri adalah melindungi tubuh dari serangan benda asing atau bibit penyakit yang masuk ke dalam tubuh, menghilangkan jaringan sel yang mati atau rusak atau disebut dengan debris sel untuk perbaikan jaringan, mengenali dan menghilangkan sel yang abnormal, menjaga keseimbangan homeostasis dalam tubuh. Jenis-jenisnya pertama, cara mempertahankan diri dari penyakit. Ada sistem pertahanan tubuh non-spesifik, yaitu tidak membedakan mikrobia patogen yang satu dengan lainnya. Kalau sistem pertahanan tubuh spesifik yaitu pertahanan tubuh terhadap patogen tertentu yang masuk dalam tubuh. Patogen itu adalah yang dapat menimbulkan penyakit. Cara memperoleh pertama, kekebalan aktif dihasilkan oleh tubuh itu sendiri. Kekebalan pasif diperoleh setelah menerima antibodi dari luar tubuh. Mekanisme kerjanya, pertama kekebalan humoral melibatkan aktivitas sel B dan antibodi yang beredar dalam aliran darah. Kekebalan seluler melibatkan sel T yang berfungsi menyerang sel-sel asing atau jaringan tubuh yang terinfeksi secara langsung. Kita masuk sistem pertahanan tubuh non-spesifik. Pertahanan yang terdapat di permukaan tubuh seperti fisik, mekanis, kimiawi, biologi, respon peradangan atau inflamasi, fagositosis, dan protein antimikrobia. Pertahanan yang terdapat di permukaan tubuh fisik seperti lapisan terluar kulit, jaringan epitel, dan membran mukosa. Mekanis seperti rambut, hidung, dan silia pada trakea. Kimiawi yaitu minyak keringat di kulit, air mata, saliva, air liur, mukosa, menghidrolisis dinding sel bakteri. Biologis, populasi bakteri tidak berbahaya. Respon peradangan atau inflamasi, respon tubuh terhadap kerusakan jaringan, misalnya akibat tergores atau benturan keras. Puluhan dari 4 gejala seperti dolor, nyeri, rubor kemerahan, kalor, panas, dan tumor atau bengkak. Mencegah penyebaran infeksi dan mempercepat penyembuhan luka. Sebagai sinyal bahaya dan perintah agar neutrofil dan monosit melakukan fagositosis. Fagositosis adalah mekanisme pertahanan yang dilakukan oleh sel-sel fagosit dengan cara mencerna mikrobia atau partikel asing. Fagosit monoklear, kemudian monosit di dalam darah, dan jika bermigrasi ke jaringan akan berperan sebagai makrofag. Fagosit polimonuklear yaitu yang berperan adalah granulosit, yaitu neutrofil, eosinofil, basofil, dan sel atau mastosit. Protein antimikrobia itu protein komplemen dan interferon. Protein komplemen membunuh patogen dengan cara membentuk lubang pada dinding sel dan membran plasma bakteri tersebut. Interferon dihasilkan oleh sel yang terinfeksi virus, yaitu dengan cara mencegah replikasi virus. Kita masuk sistem pertahanan tubuh spesifik. Pertama adalah limfosit. Limfosit B itu yang pembentukan dan pematangannya di sumsum tulang. Sedangkan limfosit T atau sel T pembentukan di sumsum tulang, pematangannya di kelenjar timus. Kemudian ada antibodi, disebut juga dengan imunoglobulin atau Ig. Limfosit sel B berperan dalam pembentukan kekebalan humoral dengan membentuk antibodi. Sel B plasma membentuk antibodi. Sel B pengingat mengingat antigen yang pernah masuk ke dalam tubuh serta mengstimulasi pembentukan sel B plasma jika terjadi infeksi kedua. Sel B pembelah membentuk sel B plasma dan sel B pengingat. Sel limfosit T, sel T berperan dalam pembentukan kekebalan seluler. Itu menyerang sel penghasil antigen secara langsung, membantu produksi antibodi oleh sel B plasma. Sel T pembunuh menyerang patogen yang masuk ke dalam tubuh, sel tubuh yang terinfeksi dan sel kanker secara langsung. Sel T pembantu menstimulasi pembentukan sel B plasma dan sel T lainnya
serta mengaktifasi makropak untuk melakukan fagositosis. Sel T suppressor menurunkan dan menghentikan respon imun dengan cara menurunkan produksi antibodi dan mengurangi aktivitas sel T pembunuh. Sel T suppressor akan bekerja setelah infeksi berhasil ditangani. Antibodi dibentuk pada saat ada antigen masuk ke dalam tubuh. Antigen adalah zat yang merangsang respon imun, terutama dalam menghasilkan antibodi. Antigen biasanya berupa protein atau polisakarida, tetapi dapat juga berupa molekul lainnya, termasuk molekul kecil atau hapten yang bergabung dengan protein pembawa atau carrier. Antibodi atau imunoglobulin, yaitu serum protein globulin, berfungsi melindungi tubuh melalui proses kekebalan. Antibodi adalah senyawa protein yang berfungsi melawan antigen dengan cara mengikatnya untuk selanjutnya ditangkap dan dihancurkan oleh makrofag. Tipe antibodi ada 5, IgM, IgG, IgA, IgD, dan IgE. Oke anak-anak, sampai di sini materi kita. Kita lanjutkan pertemuan berikutnya. Selamat pagi semuanya.